Ya, dalam rangka 17 Agustus ini DPP P3 apa Pak statementnya untuk Indonesia lebih baik? Gimana? Mohon dari Pak Hamfrey Jumat barangkali ada apa statement khusus untuk pemerintah Indonesia selaku pimpinan Dewan Pimpinan Pusat P3 versi Pak Yan Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada para pemirsa Kabah TV. Ya. Apa yang dilakukan oleh P3 dengan Ketua Umum Pak Jan Farid pada hari ini, tepat tanggal 17 Agustus 2016, yaitu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 dengan melakukan upacara bendera ya, yang sudah kita lakukan tadi pagi, menunjukkan pertama bahwa P3 yang dipimpin oleh Bapak Haji Jan Farid adalah P3 yang sah karena sudah mengantongi mendapatkan putusan Mahkamah Agung yang inkrah. Dan yang kedua, menunjukkan juga bahwa ya, P3 yang Bapak Jan Farid ini tetap eksis ya, apalagi dengan kunjungan berkaitan dengan musyawarah wilayah yang telah kita lakukan di 20 DPW. Itu menunjukkan bahwa P3 Jan Farid ini memang mempunyai kekuatan dan dukungan dari grassroots ya, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan yang terakhir, yang penting bahwa P3 yang dipimpin oleh Bapak Haji Jan Farid ini itu berkomitmen untuk memberikan sumbangsinya kepada kepentingan umat ya. Nah, selanjutnya P3 akan jauh lebih memperhatikan lagi kepentingan umat ya setelah segala masalah hukum ini selesai. Karena kepentingan umat ini memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kita tahu bahwa di sekitar kita masih banyak masalah narkoba, masalah korupsi, masalah katakanlah keadilan sosial ya bagi masyarakat, dan karena memang umat Islam di Indonesia itu mayoritas, maka itu merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh P3. Jadi P3 akan memberikan pengisiannya untuk memperhatikan kepentingan umat. Kalau mengenai pilkada bagaimana Pak? P3 Yan Farid ini menghadapi pilkada 2017 yang hanya hitungan beberapa saat lagi. Gimana Pak menghadapi ini? Kalau bicara pilkada, tentang kekuatan hukumnya, SK segala macam. Untuk pilkada yang pilkada serentak ini Pak, 2017. Pendaftaran bulan September besok nih Pak. Justru kita melakukan musyawarah wilayah. Salah satu tujuannya itu adalah mempersiapkan diri untuk pilkada yang di depan mata, yaitu 2017 dan 2018. Dan memang ya, dengan penerapan musyawarah wilayah tiap daerah, kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang akan menghadapi pilkada 2017 dan 2018. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itulah maka terjadi konsolidasi ya, di daerah-daerah, dan ini menjadi katakanlah modal kita untuk menghadapi pilkada. Jadi sebenarnya kita siap untuk menghadapi pilkada, baik dari segi nanti persyaratannya yang dengan dilakukannya kegiatan muswir, maupun dengan nanti calon-calon yang kita ajukan. Bagaimana kendala pendaftaran Pak? Mengingatkan sepertinya KPU ini kita bermasalah dengan SK atau bagaimana nantinya, apa yang akan dilakukan oleh DPP P3 Yan Farid Pak? Terutama Pak Hamfrey dalam waktu tidak lama lagi akan putusan dari MK. Nah, putusan MK ini yang kita sebut ini merupakan putusan yang memberikan kemenangan sempurna. Artinya kita sudah menang dengan putusan 601. Nah, kesempurnaan itu didapatkan dari MK dengan satu prinsip bahwa P3 Muktamar Jakarta di Pak Jan Farid inilah P3 yang harus mendapatkan pengesahan, dan pengesahan itu tidak harus mendapatkan persetujuan secara katakanlah langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, karena dengan putusan MK otomatis pengesahan itu sudah diberikan. Nah, kalau itu sudah didapatkan, maka tidak ada masalah lagi untuk ikut pilkada.
tidak ada masalah lagi memenuhi persyaratan daripada undang-undang pilkada yang ada ataupun yang ditentukan oleh KPU, karena kita sudah mendapatkan satu kekuatan hukumnya, kedua pengesahan dari MK. Nah, dengan demikian tidak ada masalah sama sekali. Seandainya pada saat pendaftaran untuk para calon bupati, calon gubernur, ternyata putusan itu belum juga turun, Pak. Bagaimana menyikapinya ini? Kita Kira-kira, nggak Pak? bisa berandai-andai, Ya. karena kita kemarin sudah buat surat kepada MK untuk membacakan putusan itu secepatnya. Jadi kalau kita lihat dari soal kurun waktunya ini masih terkejar, Masih bisa, Pak, ya? bisa. Jadi berandai seperti itu kurang tepat, karena dalam putusan porsi MK ini tinggal hitungan, boleh bilang bukan hitungan mingguan lagi, hitungan hari. Hitungan hari, Nah, Pak. Ya. sedangkan untuk persyaratan pilkada masih hitungan mingguan. Strategi apa, Pak, kira-kira yang akan barangkali ada bocoran sedikit untuk menghadapi pilkada ini, Pak, DPP P3 Jan Farid ini? Pertama, bahwa sekarang ini P3 DPP itu mempersiapkan dengan baik ya untuk setiap pilkada, dan ini dibahas dengan baik, dan juga strateginya kita tidak minta uang mahal ya. Uang mahal ini kan yang memberatkan. Daftar free, Pak, ya? Iya, semuanya free ya, dan ini nanti akan dibentuk tim bersama sehingga tidak satu orang menentukan, sehingga dia bisa katakanlah melakukan sesuatu yang di luar daripada katakanlah keinginan daripada DPP. Tetapi uang mahar tidak ada. Himbauan, Pak, untuk seluruh pengurus-pengurus di daerah di seluruh Indonesia gimana, Pak? Barangkali ada himbauan dalam menghadapi pilkada ini Ya, dari DPP3. artinya begini, bahwa Saran-saran. selalu di daerah kita bilang, seperti kemarin kita dari Bengkulu bangkit. Kemarin waktu ke Jawa Timur bangkit. Artinya bangkit itu bukan hanya yel saja, tapi bangkit untuk melakukan juga kegiatan organisasinya dan juga konsolidasinya. Nah, untuk itu daerah harus melakukan seperti muscap. Setelah muswil, muscap. Permajaan pengurus, Pak, ya? Itu yang paling penting. Jadi kalau soal hukumnya daerah nggak usah terlalu memikirkan terlalu banyak, ya paling meminta informasi aja. Serahkanlah soal hukumnya itu sama yang ahlinya, yaitu DPP. Nah, kalau daerah itu dia fokus saja kepada pengembangan organisasinya, yaitu terutama muscap. Karena dengan muscap inilah ya persyaratan untuk kegiatan demokrasi pemilu di Indonesia nanti bisa kita hadapi dengan baik. Himbauannya, Pak, untuk seluruh kader P3 baik di kubu sana maupun di kubu sini, Pak. Himbauan dari Bapak atau dari pimpinan Ikuti pusat. petunjuk DPP yang dipimpin oleh Pak Jan Farid, karena itu adalah jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah selama ini. Jangan ikuti jalan orang yang sesat. Gitu. Nah, itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak, dari Kabar TV. Demikian, Makasih, saudara-saudara. ya. Makasih dengan Pak Hamfrey Jemat, Wakil Ketua Umum kita. Demikian laporan kami untuk Kabar TV Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.